Assalamualaikum, hai, bertemu kembali kita di pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Oke, kali ini yang kita bahas adalah budidaya ikan konsumsi. Budidaya adalah suatu seni atau kreasi manusia untuk memelihara, membesarkan, dan menumbuhkan organisme dalam perairan secara terkontrol. Atau bisa juga kreasi manusia memadukan ilmu dan teknologi untuk memanipulasi sumber daya perairan dan sumber daya ikan bagi keperluan kesejahteraan masyarakat. Indonesia terkenal dengan kondisi perairan dan lahan yang sangat cocok untuk perikanan. Salah satunya yaitu budidaya pembenihan ikan konsumsi. Jika dikembangkan, budidaya ikan di Indonesia akan cemerlang serta menjadi produsen ikan terbesar di dunia. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar merupakan pasar potensial untuk produk perikanan. Namun faktanya menunjukkan konsumsi ikan per kapita di Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan konsumsi penduduk negara berkembang lainnya. Macam-macam ikan konsumsi antara lain adalah ikan-ikan yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Nah, ikan konsumsi dapat dikelompokkan berdasarkan habitat hidup jenis-jenis ikan, yaitu laut dan perairan di darat. Ikan konsumsi juga dapat dikelompokkan berdasarkan upaya memperoleh ikan tersebut seperti penangkapan langsung dari alam dan hasil pembudidayaan. Berikut sekilas profil ikan air tawar yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Ikan mas. Ikan mas merupakan jenis ikan konsumsi yang sangat dikenal hampir di seluruh Indonesia. Penyebaran ikan mas yang begitu luas ke berbagai tempat didukung oleh cara pembudidayaan yang relatif mudah dan sifatnya yang tahan terhadap perubahan kondisi lingkungan. Nila. Ikan nila merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Ikan ini memiliki berbagai keunggulan dengan varietas unggul yang dihasilkan antara lain nila merah, nila gift, nila gesit, dan nila nirwana. Nila dapat dibudidayakan di berbagai wadah seperti kolam air tenang, kolam air deras, dan sawah. Nila dapat dibudidayakan di dataran rendah sampai pada ketinggian 1000 meter di PL. Makanan nila berupa plankton dan tumbuh-tumbuhan lunak seperti hidrilla dan ganggang sutra. Nila dapat diberi makanan tambahan berupa pelet. Lele. Lele mempunyai bentuk yang memanjang berkulit licin dengan kepala pipih. Mulutnya berada di ujung atau terminal dengan 4 pasang sungut dan perutnya membundar. Lele mempunyai senjata yang sangat ampuh dan berbisa berupa sepasang patil yang berada di sebelah depan sirip dada. Selain sebagai senjata, patil juga bisa dipergunakan untuk melompat dari kolam atau berjalan di atas tanah. Hebat ya. Kemudian lele dapat hidup di semua perairan air tawar seperti sungai yang airnya tidak terlalu deras seperti danau. Pakan ikan lele berupa pakan alami dan pakan tambahan. Pakan alami seperti cacing, kutu-kutu air, jentik-jentik, dan siput kecil. Lele termasuk jenis karnivora atau pemakan daging. Patin. Patin termasuk kelompok ikan catfish yang dapat hidup di perairan dengan kandungan oksigen relatif rendah. Warna tubuh ikan patin bagian punggung keabu-abuan atau kebiru-biruan dan bagian perut putih keperak-perakan. Pada mulut patin terdapat 2 pasang sungut atau kumis yang pendek yang berfungsi sebagai peraba. Patin adalah ikan omnivor atau pemakan segala dan cenderung menjadi karnivor atau pemakan daging. Di alam, patin makan ikan-ikan kecil, cacing, serangga, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan, dan udang kecil. Gurami.
Gurami di kalangan pecinta menu masakan dikenal sebagai ikan mewah dengan harga jual tinggi dan cita rasa yang tinggi. Daging ikan gurami renyah dengan sedikit duri dan minim lemak. Bentuk tubuh gurami agak panjang, tinggi dan pipih ke samping dengan panjang maksimum 65 cm. Gurami menyukai perairan yang jernih, tenang, dan tidak banyak mengandung lumpur. Ikan merupakan jenis makanan sehat yang rendah lemak, tinggi protein, dan merupakan sumber penting asam lemak omega 3. Berikut beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan mengkonsumsi ikan. Antara lain adalah untuk kesehatan kardiovaskular. Asam lemak omega 3 dalam ikan telah terbukti manfaatnya bagi jantung. Studi para ahli dari Harvard School of Public Health menyimpulkan mengkonsumsi sampai 2 porsi ikan dalam seminggu dapat mengurangi resiko kematian akibat penyakit jantung hingga 3 kali lipat. Manfaat berikutnya adalah menurunkan tekanan darah. Minyak ikan sangat berguna untuk menurunkan tekanan darah. Manfaat berikutnya adalah menurunkan berat badan. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan di University of Georgia, minyak ikan dengan DHA membantu mengatasi konversi prasel lemak ke dalam sel lemak sehingga mengurangi lemak yang menumpuk secara keseluruhan. Mengkonsumsi kapsul minyak ikan diikuti dengan berolahraga yang efektif menurunkan lebih banyak lemak daripada olahraga tetapi tanpa asupan suplemen minyak ikan. Kemudian untuk sarana dan prasarana pemberian ikan konsumsi bisa digunakan kolam. Kemudian ada peralatan. Kemudian untuk kemasan yang biasanya digunakan untuk pembenihan bisa dilakukan atau bisa digunakan kemasan dengan 2 sistem, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka adalah sistem yang dilakukan untuk mengangkut benih dalam jarak dekat atau tidak membutuhkan waktu yang lama. Media pengangkutan dengan jerigen di mana tiap jerigen dengan ukuran 3-5 cm bisa diisi air hingga 15 liter dan dapat mengangkut dan menampung hingga 5.000 ekor benih ikan seperti benih ikan lele, gurami, patin, dan lain sebagainya. Kemudian sistem tertutup. Sistem ini dilakukan untuk pengangkutan benih jarak jauh yang memerlukan waktu lebih dari 8 atau 9 jam. Berwirausaha di bidang budidaya pembenihan ikan konsumsi bisa dilakukan dengan mengangkat potensi daerah yang dimiliki. Seorang wirausahawan harus bisa membaca peluangnya. Memanfaatkan bahan-bahan yang ada di daerah tersebut juga dapat membantu mendayagunakan potensi daerah setempat yang belum termanfaatkan dengan baik. Nah, begitulah. Kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Insya Allah video ini akan memberikan manfaat pada kita ke depannya dan menjadikan kita lebih termotivasi untuk maju ke depan. Terima kasih.